para alim ulama, para tokoh masyarakat kalaupun hadir. Hadirin wal hadirat yang juga saya sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan wa nabiyyan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul Qur'ana wa dinal haq liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lana ibadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidun alam ya'nil ladzina amanu an tasabbu bi dzikrillah wa la nazala bil haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba minhum fa tawalla 'alaihimul amru fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam man lam yashkurillah wa lam yashkur li ni'amihi falyashkur rabban siwaya wa la ilaha man ahabba Allah ta'ala wa aksara dhikruhu wa man ahabba ilayya wa ahabba sunnati kana fi hadis. Hadirin wa hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita panjatkan puji syukur kepadanya, di mana alhamdulillah untuk diawalilah bahwa pada kesempatan siang hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar Bapak Dr. Andres Suwardi beserta keluarga dan para jamaah Masjid Darul Jannah, yaitu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik nikmat yang sudah Allah berikan, yang sedang Allah berikan dan yang Allah akan berikan. Coba dikaitkan dengan wanita. Kalau dalam bahasa Indonesia belum kurang tukang umur kan kita. Kalau untuk bahasa Jakarta sudah. Dan kalau menurut bahasa Islam pun adalah sunnah. Kita doakan bersama semoga yang telah disunat pada hari Rabu Allah jadikan orang yang soleh dapat bertanggung jawab kepada dirinya dalam arti mempunyai ilmu yang sempurna lahir batin, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan makhluknya berdasarkan dalil hadis ijma'iyah dan bermanfaat bagi keluarga, lingkungan dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah melimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ulama, muqallidin, mutaakhirin termasuk kita sekalian. Semoga termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbahagia tidak lagi adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk darinya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jika belum terus-menerus manusia mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah langsung, belum termasuk kepada golongan orang atau manusia yang berbahagia dunia dan akhirat.
Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berbicara tentang sunnah, itu akan selalu identik, tidak bisa dipisahkan lagi seperti kulit dengan rumah kulit. Begitu juga tidak bisa dipisahkan lagi dengan satu jenis makanan juga minuman dan rasanya. Dan kalaulah dipisahkan, itu berarti akan terjadi penyelewengan petunjuk. Rasulullah ingatkan, syariatun bila hakikatin, bila syariat tanpa hakikat adalah kosong, sebaliknya hakikatun bila syariatin batilah, dan hakikat tanpa syariat adalah batal. Itulah yang akan saya sedikit sampaikan tentang solusi pemahaman mencapai sunnah, yaitu karena kita datang hak, tidak bisa dilakukan lagi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa diragukan lagi jika berbicara tentang kebenaran. Di mana petunjuk tersebut belum bertempat atau belum ada, yakni derajat takwa. Yang dimana tingkatan takwa itu adalah derajat yang keempat dari rukun agama Islam, iman, ihsan, takwa. Maka petunjuk belum berlaku bagi siapapun. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hanya sunnah yang memberi syahadat. Setiap perbuatan sunnah itu mesti identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya beliau orang yang hanya tulus berkiblat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pelatihan. Karena beliau telah menemukan jalan yang ditemukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Berlandaskan firman Allah wa 'allama Adam al-asma'. Jika kita berbicara tentang petunjuk tentang manusia itu mau sebetulnya berhasil, baik dunia dan akhirat, kalau tidak mencapai syahadat, insya Allah siapapun ibadahnya belum dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat adalah wujudnya boleh, adanya pun tidak ilahi. Itu maksud alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka sunnahlah yang dapat menyampaikan kita kepada syahadat. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Inna Allaha wasi'un 'alim. Kerajaan bumi langit masih sakti. Timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun, tanpa alasan, tanpa kecualian dapat dirusukkan oleh Allah, kecuali langsung menghadap kepadanya. Itu yang kita harap. Dimana sudah sampai kepada Dakwah, karena ada sedikit pembelajaran Datul Insan, maka sifatul insan yang akan selalu menyatu dengan sifat Allah. Karena bicara hanya satu, selain satu, maka perlu adanya penelusuran untuk mencapai yang satu. Karena selain yang satu, ajaran tersebut boleh dikatakan musyrik. Inna syirka ladhulmun adzim. Sesungguhnya musyrik dosa yang sangat besar, baik itu jari maupun itu hobi. Intinya masih menggunakan pelantara, belum ada upaya dan usaha yang langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, dimanapun kita berada. Berarti lakunya sunnah sepanjang masa. Itu yang dimaksud hadis Rasul. Man ahabba ilayya wa ahabba sunnati. Sampailah kepada ajaran yang benar yang berasal dari Nabi Adam, dilanjutkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk mencapai sunnah tidak akan lepas dengan syariat. Hanya sunnah
adalah menghilangkan kotoran. Berarti kita harus memahami kerjaan kita sehari-hari, terutama sholat 5 waktu. Kata istilah tidak ada sholat kalau tidak ada wudhu. Tidak ada sholat kalau ada wudhu. Tidak ada sholat kalau tidak ada ma'rifatul. Man sholat bila ma'rifatillah la tasihu sholat. Itu untuk mencapai sholat. Ma'rifat bukanlah berarti makom yang paling tinggi. Ma'rifat bukanlah berarti makom yang paling rendah. Ma'rifat bukanlah makom yang paling tengahan, paling sedang. Tapi setiap manusia tidak memiliki ilmu ma'rifat, berarti dia tidak akan pernah mempunyai alat untuk mencapai tempat di mana tempat itu adalah tempat melihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongannya, perlindungannya, ampunannya. Itulah gunanya ilmu. Dapatkah ditentukan manusia selamat akibat di dunia akhirat karena ilmunya? Untuk mencapai ma'rifat, dapat. Kalau cuma teori, sebab kalau cuma modal kacaumakan indah Allah anda guru mana lalu besar sekali kalau jika belum ada proses menuju sunnah, kamu katakan kebenaran, kalau belum kamu rasakan benarnya sendiri. Mengacu kepada wudhu karena la sholata bigoiri tahurin wa wudhu. Tak ada sholat tanpa wudhu yang mutawif. Dan ini permintaan Syekh 3 tahun yang lalu. Kalaulah kita mau berbicara tentang wudhu, berarti harus mampu mencari akar kalimat. Atau kalau orang-orang Fatimah, wajah dengan akar kalimat wudhuan asalnya dari wudhu. Karena wudhuan dalam masyarakat tauhid tidak pernah akan lahir tanpa setelah adanya tasrifan bihi. Wudhu asyamsu telah terang matahari. Begitu dia waktunya terbit tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi kemanfaatan ahli bumi. Karena itulah tugasnya. Begitu juga manusia sebagai warisan Tuhan, kebenaran tanpa diikut sertakan ilmunya, demi Allah, demi Rasul, wudhu pun tidak akan pernah tercapai. Solusi untuk mencapai wudhu, tahapan ilmunya ada 7. 1. Nakli, 2. Akli, 3. Alamiah, 4. ilmiah, 5 ulumiyah, 6 ilmu, 7 pengetahuan. Insya Allah. Doa berarti manusia telah menyelesaikan mencari proses, teori, solusi, cara untuk mencapai praktek.